Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu, perkenalkan kami dari kelompok 7 Prodi S1 Farmasi akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Implementasi Teknologi Blockchain dalam Sistem Informasi Kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Danica Alif Hifsaninda dengan NIM 10 12 80 19. Saya Naswana Tanela Syarazat dengan NIM 101288077. Saya Nabila Zulfanuraini dengan NIM 10128071. Dan saya Rizky Anutri Fadila dengan NIM 101281101. Sebelum masuk ke dalam pembahasan utama, saya akan menyampaikan terlebih dahulu alur presentasi kami. Ada 5 bagian utama yang akan kami bahas, yaitu yang pertama konsep dasar teknologi blockchain, yang kedua implementasi blockchain di bidang kesehatan, yang ketiga manfaat yang ditawarkan oleh teknologi ini atau blockchain, yang keempat tantangan yang dihadapi khususnya di Indonesia, yang kelima rekomendasi pengembangan blockchain dan kesimpulan. Blockchain secara sederhana adalah teknologi penyimpanan data dalam bentuk blok-blok yang saling terhubung dan membentuk sebuah rantai. Sistem ini beroperasi secara terdesentralisasi, yaitu yang artinya tidak ada satu pihak pun yang menjadi otoritas tunggal pengendali data. Setiap node atau komputer dalam jaringan menyimpan salinan data yang lengkap dan identik. Blockchain memiliki 5 karakteristik utama, yaitu yang pertama desentralisasi, yang artinya tidak ada otoritas tunggal karena data tersebar di banyak node. Yang kedua, transparansi. Seluruh riwayat transaksi dapat diakses dan diverifikasi oleh semua peserta jaringan. Yang ketiga, immutability. Data yang sudah masuk tidak dapat diubah tanpa persetujuan node. Yang keempat, kriptografi. Setiap transaksi dienkripsi menggunakan kunci kriptografi yang kuat. Kelima, smart contract, yaitu perjanjian dapat dieksekusi secara otomatis tanpa memerlukan intervensi pihak ketiga. Blockchain terbagi menjadi 3 jenis. Public blockchain bersifat terbuka untuk semua pihak dan open source. Siapapun dapat berpartisipasi. Private blockchain bersifat tertutup dan hanya digunakan untuk pertukaran informasi internal dengan akses yang terbatas. Sementara konsorsium atau semi-private blockchain merupakan gabungan dari keduanya, dikelola bersama dan beberapa organisasi sekaligus. Untuk algoritma konsensus terdapat 3 yang paling relevan. Proof of Work atau POW adalah yang paling banyak digunakan karena dinilai aman dan efisien. Hyperledger Fabric dirancang khusus untuk kebutuhan enterprise dengan kontrol akses yang ketat dan performa tinggi. Sedangkan AES 256 merupakan standar enkripsi tingkat tinggi yang digunakan untuk menjamin keamanan data dalam blockchain. Implementasi blockchain dalam kesehatan. Implementasi blockchain di bidang kesehatan paling banyak diterapkan pada pengelolaan rekam medis elektronik atau EHR dan EMR. Dari 30 artikel yang dikaji, 12 diantaranya berfokus pada keamanan data medis menggunakan blockchain. Secara teknis, digunakan 2 jenis kontrak, yaitu summary contract untuk menyimpan data pengguna dan record relationship kontrak untuk menyimpan rekam data kepemilikan serta kunci akses. Verifikasi datanya dilakukan secara peer-to-peer oleh seluruh node dalam jaringan. Dari sisi platform, BigChain DB digunakan untuk menjamin keamanan pencatatan rekam medis dengan mekanisme verifikasi terdistribusi. Sementara Hyperledger Fabric digunakan untuk membangun sistem rekam medis multi pengguna dengan kontrol akses yang ketat, cocok untuk lingkungan enterprise healthcare. Selain itu, blockchain juga diterapkan dalam rantai pasok farmasi dengan mengombinasikan teknologi RFID dan blockchain untuk melacak perjalanan obat dari produsen hingga ke tangan pasien. Dari bidang IoT, kesehatan, blockchain digunakan untuk memverifikasi data dari sensor pemantauan pasien jarak jauh secara aman dan real-time. Manfaat blockchain dalam layanan kesehatan.
Teknologi blockchain menawarkan 6 manfaat utama bagi layanan kesehatan. Pertama, integritas data medis. Blockchain membantu mengurangi risiko kehilangan dan pemalsuan data, sehingga rekam medis pasien terjamin akurat dan lengkap. Kedua, privasi pasien. Pasien memiliki kendali penuh atas data mereka melalui private key, dan akses hanya dapat diberikan kepada pihak yang berwenang. Ketiga, efisiensi biaya. Karena verifikasi dilakukan tanpa perantara, biaya administrasi dapat ditekan dalam jangka panjang. Keempat, interoperabilitas. Blockchain menggunakan integrasi data lintas sistem yang berbeda secara lebih cepat dan aman. Kelima, transparansi dan kepercayaan. Proses penambahan blok yang kompleks mempersulit terjadinya manipulasi data. Keenam, ketahanan sistem. Jika satu node mengalami kerusakan, data tetap dapat diakses melalui node lainnya. Dari sisi mekanisme keamanan, blockchain menjamin keamanan data melalui 4 cara utama. Data terenkripsi dan disimpan secara terdesentralisasi sehingga tidak ada satu titik yang bisa menjadi celah serangan. Setiap transaksi diverifikasi oleh seluruh jaringan secara otomatis. Proses validasi berlangsung cepat tanpa memerlukan perantara. Dan jika satu node rusak, data tetap dapat diakses melalui node lain yang tersebar di jaringan. Namun demikian, terdapat beberapa ancaman keamanan yang perlu kita waspadai. Seperti serangan 51% dapat terjadi ketika penyerang berhasil menguasai lebih dari 50% kekuatan komputasi jaringan, sehingga dapat memasukkan transaksi. Double spending adalah upaya menggunakan aset yang sama untuk 2 transaksi sekaligus. Cyber attack dilakukan dengan membuat banyak identitas palsu untuk mengambil alih kendali jaringan. Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 terkait dengan perlindungan data pribadi dan Permenkes nomor 269 tahun 2008 terkait rekam medis pasien. Tantangan implementasi blockchain di Indonesia. Terdapat 4 tantangan utama dalam mengimplementasikan blockchain di sektor kesehatan Indonesia. Pertama, dari sisi teknis. Masalah skalabilitas menjadi kendala karena setiap node harus menyimpan salinan lengkap blockchain yang terus bertumbuh. Selain itu, integrasi dengan sistem informasi kesehatan yang sudah ada sangat kompleks. Kedua, dari sisi standarisasi yang baku aturan terkait keamanan data, perlindungan konsumen, dan kerangka hukum digital untuk blockchain masih belum jelas dan komprehensif, sehingga menyulitkan adopsi di institusi kesehatan. Ketiga, dari sisi infrastruktur. Akses internet yang cepat dan stabil belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah terpencil. Program Palaparing memang sedang berjalan, namun belum mampu menjangkau semua wilayah di Indonesia. Keempat, dari sumber daya manusia. Masih banyak pihak yang menganggap blockchain terlalu kompleks untuk dipahami. Kekurangan tenaga dalam ahli blockchain di sektor kesehatan masih menjadi hambatan nyata dan perlu diedukasi masif bagi masyarakat, tenaga dan medis, maupun pembuat kebijakan.
Di Indonesia sendiri, perlindungan data kesehatan telah diatur dalam Permen-Kominfo nomor 20 tahun 2016 terkait perlindungan data pribadi dan Permenkes nomor 269 tahun 2008 terkait rekam medis pasien. Kemudian slide berikutnya yaitu rekomendasi pengembangan blockchain di Indonesia. Berdasarkan kajian yang kami lakukan, kami merumuskan 4 rekomendasi yang ditujukan kepada pemangku kepentingan yang berbeda. Kepada pemerintah, kami merekomendasikan agar segera disusun regulasi yang komprehensif mencakup keamanan data, privasi pasien, dan kerangka hukum digital, disertai dengan pemberian insentif bagi institusi dan startup yang mengembangkan blockchain di bidang kesehatan. Selanjutnya yaitu kepada institusi kesehatan. Kami menyarankan agar memulai implementasi dari sistem rekam medis elektronik menggunakan platform yang sudah teruji seperti Hyperledger Fabric sambil berinvestasi pada pelatihan SDM dan mendorong kerjasama antar institusi untuk pengelolaan big data rekam medis. Selanjutnya yaitu kepada peneliti dan akademisi. Fokus riset sebaiknya diarahkan pada solusi skalabilitas, interoperabilitas, dan keamanan siber, serta pengembangan platform blockchain yang mendukung pertukaran informasi medis secara real time. Yang terakhir yaitu kepada pengembang teknologi. Perlu dibangun solusi blockchain yang scalable, mudah diintegrasikan, dan memenuhi standar keamanan serta privasi data sesuai regulasi kesehatan Indonesia. Dari seluruh pembahasan yang telah kami paparkan dapat ditarik 5 kesimpulan utama. Yang pertama, blockchain adalah teknologi terdesentralisasi dengan keunggulan pada keamanan, transparansi, immutability, kriptografi, dan smart contract yang sangat relevan untuk diterapkan dalam sistem informasi kesehatan. Yang kedua, implementasi paling dominan saat ini adalah pada pengelolaan EHR dan EMR dengan algoritma Proof of Work dan jaringan peer-to-peer sebagai pendekatan yang paling banyak digunakan. Yang ketiga, manfaat utama yang ditawarkan meliputi integritas data, privasi pasien, efisiensi biaya, interoperabilitas, dan ketahanan sistem. Yang keempat, tantangan terbesar yang dihadapi adalah masalah skalabilitas, interoperabilitas, keterbatasan infrastruktur, regulasi yang belum jelas, dan kekurangan SDM yang kompeten. Yang kelima, pengembangan blockchain di Indonesia membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, institusi kesehatan, akademisi, dan pengembang teknologi agar dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.